Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo Pviewers, selamat datang di video sesi Pview by Paramovida Apeladia Group. Hari ini bersama saya Dea yang akan ajak rekan-rekan untuk berbincang-bincang seputar tema yang pastinya menarik dan bermanfaat. Hari ini kita mau membahas apa sih? Nah, pernah nggak sih rekan-rekan itu di dalam organisasi atau perusahaannya mengetahui tentang mentalitas silo? Nah, mungkin rekan-rekan ada yang sudah tahu maupun ada yang belum ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih mendalam tentang mentalitas silo. Kenapa? Karena mentalitas silo ini sering sekali menjadi isu company yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Nah, tentunya saya nggak sendirian dong, sudah ditemani oleh narasumber yang sudah expert banget nih. Saya panggilkan ya, sudah tersambung bersama Ibu Dona Purnama. Halo Ibu Dona. Halo Mbak Dea. Bu, terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya nih untuk berbincang-bincang hari ini. Iya Mbak Dea. Gimana Bu kabarnya hari ini? Ya kabar saya sehat, baik, luar biasa. Mbak Dea juga ya? Iya, syukurlah. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin. Nah Bu, seperti yang sudah saya mention di awal bahwa kita hari ini ingin membahas tentang mentalitas silo. Nah sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan mentalitas silo? Boleh dong Bu di-sharing ke kita yang awam. Iya baik Mbak Dea ya. Sebenarnya sudah sering istilah silo gitu kita dengar di industri manapun. Ya, di organisasi manapun. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah dengar kata istilah silo, yuk kita jelasin ya atas pertanyaan dari Mbak Dea ini. Senang nih dapat pertanyaan ini, makasih ini pertanyaan pertama. Sama-sama Bu. Silo itu dalam ejaan bahasa Inggrisnya kan S-I-L-O gitu ya, silo. Kalau kita biasa mengucapkan Indonesia silo gitu ya, tapi bukan silo cahaya matahari, bukan ya. Jadi silo istilah ini dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau mengacu pada KBBI, ini kita mengartikan bahasanya dulu ya. Dari KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu silo artinya adalah sebuah tempat penyimpanan dalam jumlah besar dengan bentuk dan konstruksi yang khusus. Apa aja yang disimpan dalam bentuk besar? Bisa saja hasil produksi, bisa saja hasil pertanian gitu. Yang kedua artinya silo itu bangunan di bawah tanah, tempat peluru kendali. Jadi kalau kita bicara bangunan dengan konstruksi khusus, otomatis seperti bangunan besar. Jadi silo itu kokoh, silo itu konstruksinya kuat, dan bentuknya itu pun dikhususkan untuk menampung bahan apapun, ya hasil panen kah, disesuaikan bentuknya, ya karena konstruksinya kuat. Jadi kalau mungkin rekan-rekan sekalian pernah lihat itu bangunan tinggi seperti bulat begitu ya, seperti blok demi blok yang tersusun banyak dan besar, itulah silo. Nah, kaitannya kenapa sih sampai dihubungkan dengan sebuah mental gitu ya? Apa itu kaitannya? Nanti kita coba bahas lebih
lebih jauh gitu ya. Tapi intinya bahwa silo itu memang khusus, dirancang khusus gitu. Lah, sejauh mana dampaknya? Nanti coba deh kita bahas lebih jauh Mbak Dea ya, kalau kita mau mengupas. Tapi menarik banget ini kalau dari artinya. Ada yang sering dengar, ada yang enggak gitu. Berarti mentalitas silo itu kalau yang saya pahami adalah sebuah konstruksi yang kuat gitu ya Bu ya? Iya. Konstruksi yang kuat. Nah, kalau gitu mengapa sih Bu silo dan mentalitas silo itu bisa muncul dan biasanya apa sih penyebab masalahnya itu? Nah, suka muncul dan apa penyebabnya gitu ya Mbak Dia ya? Betul. Kenapa sering muncul gitu? Karena ini kan dikaitkan dengan mental. Kalau bicara mental itu bicara human gitu. Karena manusia itu terdiri dari mental dan tubuh, roh gitu ya, jiwa, mental, raga gitu ya, seperti itu. Jadi sepertinya ini ada satu pola-pola pembiasaan gitu kan. Kalau kita pelajari kenapa akhirnya terjadi di sektor manapun di dunia industri gitu ya, itu terjadi. Memang seperti yang tadi di awal Mbak Dea katakan, bertahun-tahun gitu terjadi. Dan memang istilah ini muncul, kalau buat saya pernah menyimak dan sering terjadi sesuai pemantauan saya itu sejak tahun 95 gitu ya, terus masuk ke 98, itu silo itu. Karena seperti konstruksi yang dibentuk secara khusus, ya seperti itulah mental kita seperti ngeblok gitu. Jadi kan kalau misalnya kita melihat sebuah bangunan dengan konstruksi khusus gitu ya, kuat, terus berdiri kokoh, tertancap gitu masing-masing, bentuknya besar gitu ya, itu seperti blok demi blok demi blok gitu. Nah itulah yang terbangun di mental kita, sadar gak sadar, ngeblok gitu, kita ngeblok. Jadi seperti itu kayak kalau kita boleh uraikan. Penyebabnya kenapa? Banyak faktor penyebabnya sebenarnya. Bisa dari dalam diri kita, bisa dari pembiasaan di lingkungan kantor kita, kerja kita, atau mungkin dari pengalaman kita pernah diperlakukan seperti itu ketika masuk dalam perusahaan baru. Bisa saja, jadi faktornya banyak yang menyebabkan mentalitas silo itu. Seperti itu Mbak Dea. Oke, berarti kalau misalkan udah terlanjur nih Bu, kita kena mentalitas silo itu, gimana ya Bu untuk menghapus mentalitas silo yang ada di dalam diri kita ini? Ya, itu memang pekerjaan yang kalau kita mau berusaha ya, kita ingin merubah gitu. Jadi sebenarnya mentalitas silo, tadi kan awal saya katakan silo itu seperti blok-blok ya, seperti bangunan-bangunan. Sebenarnya fungsinya adalah benar gitu. Sepertinya fungsinya ini tepat sekali untuk menampung sesuatu gitu, karena kan bangunan yang dibentuk, yang disiapkan dengan konstruksi khusus gitu untuk menyimpan barang-barang, menyimpan sesuatu hal. Peranan bangunan ini penting, tapi kalau dikaitkan dengan mental kita dalam dunia kerja nih, apalagi kita tarik dalam dunia kerja, ini adalah kecenderungan mental yang dimiliki oleh karyawan atau oleh beberapa bagian yang cenderung tertutup sebenarnya. Gitu kan? Jadi kalau untuk berjuang merubah mental ini tidak bisa dengan diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau kecenderungan mental artinya suatu kebiasaan, kita terbiasa gitu ya untuk menutup diri kita. Kita biasa untuk ngeblok gitu. Ya. Sementara dalam satu industri, dalam sebuah organisasi, kita kan mengutamakan teamwork. Yang akan menjadi ancaman adalah ketika kecenderungan mental blok ini, mental silo ini berkembang, akhirnya bisa tertular ke departemen-departemen atau bagian-bagian. Waduh, organisasi itu bahaya. Apalagi mau menuju suatu target bersama, suatu target yang ditetapkan oleh manajemen gitu. Jadi secepatnya mental silo ini harus dikikis sebenarnya. Kalau terjadi mental silo, kolaborasi antara departemen itu akan terbatas. Ini bahayanya gitu Mbak Dea. Kemudian transfer informasi apalagi itu bisa stuck, bisa putus. Ini bahayanya mental silo. Dan akhirnya kan orang-orang nggak peduli. Nah,
dibutuhkan satu komitmen untuk bisa bersama-sama mengikis mental silo ini. Bisa hilang sepenuhnya nggak? Nggak bisa dijamin hilang sepenuhnya. Tapi kecenderungan-kecenderungan ini bisa diminimalisir, seperti itu Mbak Dea. Oh, jadi sebenarnya kemungkinan besar karyawan yang baru masuk ke dalam suatu perusahaan itu bisa saja dia tuh sudah terkena mentalitas silo ya, Bu? Iya Mbak Dea, benar. Bisa aja karyawan baru. Karena mungkin dia punya pengalaman sebelumnya ya, terbiasa tidak kolaborasi, terbiasa gitu kan. Jadi dia bawa kebiasaan dia di tempat yang baru tersebut. Seperti itu Mbak Dea. Oke, berarti apa sih Bu yang harus dilakukan oleh para leader gitu kalau mengetahui karyawannya ini sudah terkena mentalitas silo gitu, mungkin dari sisi manajemennya dan atau struktur organisasinya untuk menghapus silo di salah satu atau beberapa karyawannya. Nah, bagus ini nih pertanyaannya nih Mbak Dea. Ini kuncinya ada di sini. Jadi memang kita harus hapus atau kita harus hindari yang namanya silo. Ya Mbak, ada peran dari pemimpin, ada yang namanya manajemen perilaku, terus ada struktur organisasi. 3 hal ini memang sangat penting sekali untuk menjadi kunci suatu perubahan mentalitas silo. Ya, contoh seperti ini nih, kalau kita bicara peran pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah sebagai role model katanya kan, yang berperan punya tanggung jawab besar Mbak Dea dalam aktivitas di bagian di perusahaan gitu ya. Penting sekali peran pemimpin atau kita sebut leader role, peran seorang leader gitu ya. Leader yang gimana sih Mbak sebenarnya? Leader yang bisa bertanggung jawab untuk menanggung sebuah resiko. Jadi gini, kalau dia sadar ada hambatan, misalnya tidak bisa berkolaborasi departemennya gitu ya, contohnya di departemen IT gitu. Tidak bisa kolaborasi, akhirnya informasi-informasi terpotong, terputus gitu kan, menimbulkan komplain atau menimbulkan keluhan karena nggak ada update. Nah, leader ini harus bisa menanggung resiko atas peristiwa yang terjadi, atas keluhan yang terjadi, atas hambatan informasi yang terjadi gitu. Kemudian gimana caranya? Dia harus update, leader ini harus update. Kedua, leader ini harus confidence menghadapi karyawan-karyawan atau anggota timnya atau bahkan dirinya sendiri Mbak yang tertutup. Si leader ini bisa jadi leader yang tertutup gitu ya. Jadi dia harus lebih confidence, lebih berinovasi lagi, lebih berpikir positif. Dan leader ini harus tahu kekuatannya, kekuatan dirinya dan kekuatan timnya. Kemudian leader ini harus bisa membangun waktu yang berkualitas, waktu yang bernilai untuk mengajak timnya. Ayo dong kita ngobrol bareng, ayo dong kita sharing bareng-bareng nih. Terus yang terakhir, dia ambil sebuah tanggung jawab di pundaknya. Seperti itu. Peranannya penting banget ini leader untuk bisa menghindari atau mengikis silo-silo yang ada di timnya tersebut. Seperti itu Mbak Dea contohnya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menghapus silo atau mentalitas silo ya Bu. Nah, sekarang sepengalamannya Ibu nih, ada tips nggak sih yang bisa di-share kepada rekan-rekan viewers gitu? Misalkan di suatu perusahaan sudah mengikis nih, sudah hilang mental silonya. Nah, apakah mungkin untuk kembali muncul lagi? Nah ini ya Mbak Dea, memang kita nggak bisa menjamin kalau mentalitas silo itu berhenti gitu, stop sama sekali gitu ya. Bisa terjadi pengulangan, sudah diupayakan untuk kita bisa terbuka gitu ya. Tapi kemungkinan dalam hal-hal tertentu dia kembali lagi nih kebiasaan yang lama gitu ya. Karena terus terang nih, kalau mentalitas silo ini harus diwaspadai gitu. Jadi kecenderungannya kan tadi udah dibahas ya, dia menutup diri gitu. Satu tim itu menutup diri, tidak mau berkolaborasi, kemudian menyepelekan tuh yang namanya koordinasi,
menyepelekan komunikasi antar bagian gitu ya. Itu tuh ciri-cirinya tuh. Terus pelit informasi dikit sendiri gitu. Begitu meledak komplain baru heboh deh tuh bagian demi bagian. Cari kambing hitamnya, salah-salahan dan sebagainya. Jadi ada tipsnya. Ya, tipsnya untuk paling tidak membuang mentalitas silo ini, blok-blok ini gitu ya. Mental yang mengatasnamakan ketertutupan gitu. Yang pertama, kita semua siap untuk open minded gitu. Jangan pernah alergi yang namanya kritik. Kita terbuka gitu. Berpikiran terbuka itu lebih baik, lebih bagus gitu. Bahkan memudahkan menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama open mau nggak mau, suka nggak suka ya kita punya pikiran terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus support anggota tim kita. Yang kedua, kita harus saling support anggota tim kita. Kalau misalnya dia ragu-ragu, dia merasa saya lebih nyaman kalau saya nggak diganggu gitu. Kita buka pikirannya supaya dia bisa sadar gitu bahwa mentalitas silo itu nggak baik, dampaknya nggak baik buat tim kerja secara keseluruhan. Nah yang ketiga, kita respect untuk bisa memperlakukan tim kita secara bijaksana gitu. Itu tipsnya. Tips yang keempat, stop saling menyalahkan, stop blaming gitu. Kan kadang kalau ada persoalan kita cenderung siapa nih gara-garanya ya gitu, tapi lupa cari akar masalahnya gitu. Jadi sebaiknya stop saling menyalahkan, kita perlu berpikir solusinya, yang paling utama solusinya. Yang kelima, jangan bergosip. No gossip at all gitu. Jangan gosip. Karena kalau gosip itu membangun suatu mental silo baru gitu. Kasak kusuk, nggak puas segala macam. Jadi no gossip yang kelima. Yang keenam, kita menganggap bahwa tim kita itu bernilai. Setiap orang dalam anggota tim kita itu punya keunikan sendiri gitu. Mereka punya peran yang berarti. Itu yang keenam, menganggap semua tim kita adalah orang-orang yang punya nilai, yang berharga. Yang ketujuh, jangan pelit-pelit memuji gitu. Kita apresiasi. Yang ketujuh, apresiasi. Ayo pasti bisa. Ayo silakan update informasinya. Ayo kirimkan data-data yang akurat. Share gitu. Jadi kalau share itu adalah bagian daripada kebaikan tim. Itu yang harus ditanamkan ya. Terus kalau udah lancar, ya apresiasi, puji. Waduh, bagus. Good job. Nah gitu. Dan yang terakhir ke-8 adalah kita menerima apapun ada perjanjian, ya accept. Kita menerima segala komitmen, kesepakatan dan kita lakukan. Seperti itu tipsnya, Mbak Dea. Oke, berarti sebenarnya mentalitas silo ini tuh lebih untuk menghilangkannya itu lebih ke diri kita sendiri juga ya Bu, walaupun leadernya sudah berkata A, B, C, tapi kalau karyawannya masih close-minded dan suka bergosip, tetap aja itu akan berlangsung di pekerjaannya itu dan menjadi sebuah kebiasaan ya Bu ya? Benar Mbak Dea. Benar, kita support tapi kuncinya ada di karyawan tersebut, diri sendiri. Betul sekali Mbak Dea. Nah Bu, kalau misalkan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan untuk keberhasilan di organisasi tanpa ada mentalitas silo itu apa aja sih Bu? Nah langkah-langkahnya ya Mbak? Iya betul Bu. Nah jadi gini, setiap individu, tadi benar ya Mbak Dea, ini masih terkait gitu ya Mbak. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah langkah-langkah perbaikan secara individu, kita menanamkan diri sendiri perilaku. Jadi kita lakukan manajemen behavior, manajemen perilaku kita. Tadi kan pimpinan pasti support ya. Jadi kita tanamkan bekerja secara profesional. Terus kita menanamkan diri kita respect satu dengan yang lain. Kemudian kita berempati. Yang keempat, kita punya tujuan dalam pekerjaan kita. Goalnya itu harus jelas. Kalau kita nggak tahu goal dari pekerjaan kita, target atau tujuan pekerjaan kita, bias. Jadi kita seperti mengentengkan gitu, menganggap remeh kehadiran kita di kantor. Bekerja ya biasa-biasa aja gitu. Jadi kita bicara goal itu bicara determination.
Kemudian kalau kita sudah bekerja untuk bisa merubah, yang pertama tadi profesional, kemudian respect, empati, determination, terakhir kita menjadi karyawan yang berinovasi, gitu. Runtuh itu mentalitas blok. Kalau kita dari hari ke sehari itu jadi kreatif, berinovasi, itu langkah-langkah yang mesti kita lakukan untuk merubah sikap kita, gitu. Seperti itu, Mbak Dea. Oke, baik Bu. Nah, tapi Bu, kalau misalkan secara struktur perusahaan untuk menghilangkan mentalitas silo itu seperti apa sih Bu? Nah, kalau secara struktural itu kan ada peranan dari organisasi perusahaan itu. Jadi kalau kita bicara struktur ya bicara identik dengan organization chart ya. Jadi struktur organisasi itu yang dibuat oleh perusahaan harusnya efektif. Artinya begini, misalkan ada departemen atau divisi-divisi, kita sebut bagian-bagian itu adalah divisi. Masing-masing divisi itu pasti ada head of division, HOD atau HOD ya, head of division, yang harus membuat tim itu efektif. Jadi di bawah HOD, head of division, itu pasti ada staff-staff di bawahnya. Mungkin ada beberapa junior manager di bawahnya. Nah, peranan setiap posisi itu harus efektif. Kemudian harus apa lagi? Harus efisien. Struktur organisasi yang dibangun itu harus efisien. Supaya apa? Bisa turun ke bawah, karena segala sesuatu dimulai dari top to down gitu. Informasinya itu harus merata tuh, dari atas ke bawah itu harus merata, sehingga di bawah itu jangan ada blok-blokan gitu. Jangan ada silo-silo. Jadi dia bisa kolaborasi tuh satu dengan yang lain. Dan HOD, HOD itu juga saling berinteraksi. Inilah tim yang solid seperti itu, efektif, efisien secara struktur ya. Terus bicara relation itu relationship satu dengan yang lain ya harus membina hubungan yang baik. Mungkin ada general meeting gitu ya. Terus kalau kita bicara relationship pasti ada komunikasi. Dan jangan lupa satu hal lagi, training, pelatihan. Pelatihan itu membangun mindset setiap individu, setiap karyawan. Jadi jelas ya, struktur organisasi ini sangat berperan penting untuk bisa mengikis mentalitas silo. Seperti itu, Mbak Dea. Kalau Ibu Dana sendiri ini dalam kesehariannya pernah nggak sih ketemu sama seseorang gitu yang mempunyai mentalitas silo, Bu? Oh iya Mbak Dewa. Dalam keseharian saya beberapa kali malah saya ketemu dengan orang yang punya kecenderungan mental silo ini. Dan itu memang orang yang sulit kalau menurut saya ya. Jadi boleh dikatakan seperti ini, ada beberapa pengalaman memang, tapi saya mau angkat salah satu aja. Jadi pada waktu itu di sebuah perusahaan yang memang sudah lama berdiri, dia perusahaan untuk bisa mensupport mesin-mesin elevator dan eskalator di sebuah perusahaan. Jadi yang bekerja di situ adalah orang-orang pinter dari sekolah tinggi teknologi, gitu. Insinyur-insinyur yang pinter, yang handal, dan yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Ini jadi sharing ya, mengingat kembali betapa bahayanya mentalitas silo ini. Karena individu ini menganggap sudah pinter, individu ini menganggap sudah tidak perlu lagi yang namanya training, tidak perlu lagi untuk di-refresh. Nah akhirnya pada waktu tender menang untuk pemasangan unit, eskalator dan elevator di satu building yang besar gitu ya. Pada waktu memimpin proyek terjadilah chaos. Kenapa terjadi chaos? Karena leader yang menganggap dirinya ahli dalam penghitungan berat mesin, massa mesin, ini nggak berkoordinasi. Bahkan datangnya komponen kapan tidak ada yang memberitahu update-nya gitu. Nah akhirnya tertunda nih, berantakan, chaos. Nah stakeholder atau yang penanam modalnya benar-benar komplain besar. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Nah yang pinter ini bilang, lah kan pasti udah tahu logikanya. Ngapain saya update lagi, capek saya update. Nah seperti itu. Lah otomatis kan yang lain merasa ya udah deh akhirnya kerja sendiri-sendiri, bahaya, ini bahaya, chaos. Terus apakah langsung beres itu proyek? Tidak, dioper lagi ke perusahaan lain. Akhirnya kan kita rugi sebenarnya dari komplain itu, rugi gitu.
Dikira bisa solve itu problem? Nggak ada orang stakeholder itu yang punya modal ngerasa, ngapain saya pakai kalau jadi kacau gitu. Berantakan, bahaya mentalitas silo ini. Jadi sekali lagi kembali Mbak, saya arahkan ya Mbak Dea bahwa sebaiknya kita dalam tim itu mengikis mentalitas silo. Tetaplah kita efektif dalam bekerja, tetaplah efisien, tetap membangun relationship antar bagian, kemudian tetap komunikasi dan tetap melakukan training atau pelatihan. Seperti itu pengalaman yang bisa saya share, Mbak Dea. Wah, berarti sebenarnya kalau misalkan yang punya mentalitas silo itu ada sedikit kecenderungan ada kesombongan gitu ya, Bu ya? Iya. Ada pemicunya, salah satunya memang karena sombong ya, angkuh dan arogan. Biasanya begitu sih, bibit-bibitnya. Biasanya seperti itu. Oke Bu, kalau gitu boleh dong kasih kesimpulan tentang materi mentalitas silo ini nih Bu. Ya baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi kita bincang-bincang sederhana tentang mentalitas silo. Kesimpulannya seperti ini. Ya, kalau kita ingin membangun suatu tim yang besar, mentalitas silo itu harus kita singkirkan. Ya, itu yang pertama, singkirkan mentalitas silo untuk bisa membangun tim yang solid, tim yang besar menjadi tim yang unggul. Yang kedua, kerjasama yang harus kita punya dalam setiap program pekerjaan kita. Orientasinya adalah kerjasama. Ya, seperti itu Mbak Dea, supaya kita memiliki tim yang sukses dan perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang unggul. Dimanapun kita bekerja, kita ditempatkan menjadi perusahaan yang unggul gitu. Seperti itu Mbak Dea. Untuk rekan-rekan yang kira-kira mempunyai ciri-ciri dari mentalitas silo itu, bisa nih nonton video ini dan bisa recovery diri mungkin ya. Jadi lebih teamwork dan jangan lupa untuk merasa saling membutuhkan antara karyawan satu dan karyawan yang lainnya. Rekan-rekan jangan lupa ya untuk like video ini dan share videonya ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di YouTube channelnya Paramavida dan ikutin terus sosial media Paramavida agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Nah, saya Dia Ajeng Mutari mewakili Ibu Dona. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.